Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang pertama, Ansori hadir? Iya, baik. Mela ada, Mela? Iya. Mesa? Aksal? Ucup ada? Ya. Oke, Asmunah ada? Ya, sudah lengkap ya. Untuk materi pada pertemuan kali ini ialah tentang proses Islamisasi di Banten dan peninggalannya. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan proses Islamisasi? Belum ada? Ya, baik. Proses Islamisasi itu merupakan proses di mana penyebaran agama Islam di suatu wilayah. Nah, dalam hal ini proses Islamisasi di Banten berarti proses pengislaman atau penyebaran Islam di daerah Banten. Nah, selanjutnya untuk letak geografis dari Banten sendiri itu di mana sih? Nah, Banten ini terletak di bagian dalam Teluk Alamiah yang paling barat di Pulau Jawa, dengan Gunung Gede yang menjulang 600 meter di atasnya, dan menjadi patokan orientasi bagi para pelaut dalam menentukan di mana tepatnya lokasi pelabuhan Banten ini. Adapun kota pelabuhan itu terletak di bagian dalam Muara Cibanten. Nah, selanjutnya, Banten sebelum kedatangan Islam merupakan kawasan yang dikenal dengan nama Banten Girang, yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda, di mana pada awal abad ke-16 yang berkuasa di Banten Girang ialah Prabu Pucuk Umun, dengan pusat pemerintahannya tadi di Banten Girang. Adapun Banten Ilir atau kita sebut sebagai Banten Lama, pada masa itu berfungsi sebagai pelabuhan, yang kita kenal sebagai Pelabuhan Banten. Nah, lalu Pelabuhan Banten ini apa sih fungsinya? Di mana fungsi dari Pelabuhan Banten ini sebagai wilayah transit sekaligus pelabuhan yang ramai setelah Pelabuhan Sunda Kelapa. Banten yang berada di jalur perdagangan internasional itu diduga sudah memiliki hubungan dengan dunia luar sejak awal abad ke-7 Masehi. Di mana pada abad ke-7 tersebut Banten sudah menjadi pelabuhan yang dikunjungi oleh saudagar dari luar. Di kota pelabuhan Banten juga terdapat perkampungan penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara seperti Maluku, Ternate, Banjar, Bugis, Jawa, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya proses Islamisasi di Banten ini dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan juga putranya Maulana Hasanuddin. Dari mana sih Syarif Hidayatullah ini berasal? Nah, beliau ini berasal dari Kesultanan Demak yang pada saat itu hendak melakukan perluasan wilayah ke daerah barat Pulau Jawa. Nah, beserta dengan putranya Maulana Hasanuddin, Syarif Hidayatullah ini kemudian melakukan Islamisasi di Banten dan mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kesultanan Banten. Nah, Banten mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan Sultan ke-6 dalam silsilah Kesultanan Banten. Nah, secara berturut-turut ada pertama Sultan Maulana Hasanuddin selaku pendiri dari Kesultanan Banten, kemudian yang kedua ada Sultan Maulana Yusuf, dan yang ketiga ada Sultan Maulana Muhammad, yang keempat ada Sultan Abdul Mufakir Abdul Qadir, yang kelima ada Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang ketujuh ada Sultan Haji. Nah, adapun untuk sultan-sultan selanjutnya itu tidak memiliki pengaruh yang kuat gitu dalam Kesultanan Banten tersebut. Nah, masa kejayaan Sultan Banten tadi, di mana letak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi dari Banten sendiri. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan berbagai upaya guna memajukan perdagangan, pertanian, serta penghidupan masyarakat Banten. Nah, ada juga hal yang sangat bersejarah dalam Kesultanan Banten ini,
di mana pada tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten yang memicu konflik di dalam istana antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. VOC yang memainkan politik divide et impera dengan mendukung Sultan Haji, kemudian melakukan intervensi dalam urusan internal kerajaan. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan di daerah Tirtayasa, tapi kemudian dapat ditangkap. Akhirnya, tampuk kepemimpinan jatuh dari tangan Sultan Ageng Tirtayasa ke putranya Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini diangkat menjadi Sultan Banten pada tahun 1684 Masehi. Akan tetapi, kekuasaannya ini selalu dibayang-bayangi oleh Belanda, di mana Belanda mulai menguasai Kesultanan Banten secara perlahan melalui perjanjian-perjanjian yang sudah tertera antara Belanda dengan Sultan Haji. Belanda meminta bayaran besar terhadap bantuan VOC kepada Sultan Haji dengan menguasai monopoli perdagangan. Hubungan internasional wilayah Lampung juga diserahkan kepada VOC. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang awal pendirian hingga kemudian keruntuhan dari Kesultanan Banten tersebut. Nah, ada peninggalan dari Kesultanan Banten tersendiri. Nah, untuk untuk gambar yang sebelah kiri itu ada merupakan bekas reruntuhan dari Keraton Sorosoan yang merupakan tempat tinggal sekaligus pusat pemerintahan pada saat itu. Kemudian untuk gambar selanjutnya di sana ada masjid, yakni Masjid Agung Banten beserta menara Masjid Banten. Nah, keduanya ini merupakan salah satu dari peninggalan Banten yang masih dapat kita jumpai hingga kini. Nah, selanjutnya ada tugas proyek kelompok. Di sini ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok dengan tugasnya yakni melakukan mini research tentang peninggalan Kesultanan Banten yang masih ada saat ini. Nanti ibu minta kalian untuk membuat laporan serta presentasinya juga ya. Nah, untuk ketentuan laporannya itu bisa dibaca di PPT. Nah, di sini kalian harus bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oke, bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih. Hanya sekian yang bisa ibu sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, ibu persilakan. Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya, baik. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan bekerja sama ya. Ya, baik. Kalau begitu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.